wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Firda dari 4B PGRI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kera yang Rakus. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk tonton terus videonya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kera. Kera yang satu ini sangat jelek tabiatnya. Ia pemalas, rakus, dan juga tamak sekali. Setiap hari, ia mencuri makanan di tempat-tempat sekitarnya. Padahal, kera sudah mempunyai makanan yang sangat cukup. Makanan yang telah ia curi tersebut, ia timbun di tempat-tempat lain. Suatu ketika, sang kera sedang membuat sebuah perahu, dan setelah selesai membuatnya, tiba-tiba sang burung datang menemuinya. Lalu menanyakan, "Hai sobat, hendak kemana kau? Hingga repot-repot membuat perahu seperti ini." Lalu kera pun menjawab, "Aku akan berlayar, dan kamu boleh ikut, karena aku membawa makanan yang sangat banyak." Lalu mereka pun segera menyeret perahu menuju pantai sambil menyusun perbekalan satu-satu ke dalam perahu tersebut. Nanti kita akan menemukan tempat yang baru, makanan yang baru, dan mendapatkan tanah makmur yang penuh makanan, kata kera. "Aku setuju itu," sahut burung itu. Lalu sebelum mereka berangkat, mereka membuat sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu berisi bahwa yang boleh memakan perbekalan makanan tadi itu yang bisa mendayung perahunya, dan sedangkan yang tidak bisa mendayung, dia tidak memakan makanan sama sekali. Karena sang burung tidak bisa mendayung, akhirnya dia tidak bisa memakan makanan itu, dan yang memakan semuanya adalah si kera ini. Kera tidak menyadari bahwa sang burung tahu tentang kebusukan tabiatnya. Apalagi dengan perjanjian itu membuat sang burung jengkel sekali. Tiba-tiba sang burung mematuk perahu bagian depannya tanpa sepengetahuan kera. Kera yang sedang asyik mendayung sambil memakan perbekalan itu tidak menyadari bahwa perahu bagian depannya sudah bocor akibat patukan dari sang burung. Maka tenggelamlah perahu tersebut. Sementara itu, sang burung pun masih bisa terbang. Perlahan-lahan, sang kera masih merasa bisa berenang. Maka selamatlah ia. Sampailah sang kera di sebuah pantai tujuan. Seperti biasa, sang kera sangat menyukai buah buni. Apalagi perutnya saat ini memang sangat keroncongan. Dengan tak sabar lagi, kera pun mulai naik menyusuri ranting yang penuh buah. Ia berputar-putar, merasa bahwa pohon buah buni ini telah menjadi miliknya. Maka tidak ada siapapun yang boleh memakannya dan memanjatnya tanpa sepengetahuan kera. Tetapi karena burung-burung juga menyukai buah buni tersebut, maka berdatanglah burung-burung untuk menghampiri pohon buah buni tersebut. Semakin banyak yang berdatangan, semakin congkaklah kera menyapa mereka. "Kera, aku minta buah buni ini," minta seekor burung. "Ambillah di pulau lain," kata sang kera. Lalu datanglah seekor burung hantu. Lalu dia berkata, "Kera, berilah aku buah buni itu," kata burung hantu. Lalu kera pun menjawab,
Kau boleh mengambil buah buni ini asalkan kau nyanyikan aku sebuah lagu, kata kera. Kemudian burung hantu pun bernyanyi. Tetapi sang kera pun menjawab, "Ah, pergilah, suara kamu tidak bagus," kata sang kera. Kemudian burung hantu pun pergi menjauh dari sang kera. Lalu datanglah seekor burung lagi menghampiri sang kera dan berkata, "Kera, bolehkah aku meminta buah ini?" Tanya sang burung. Tapi kera menjawab, "Kau boleh mengambil asalkan kau menyanyikan lagu yang indah untukku." "Baiklah, aku akan bernyanyi." Setelah mendengar burung itu bernyanyi, sang kera pun menjawab, "Ah, pergilah, suara kamu sama saja seperti burung hantu." Lalu burung ini pun pergi menjauh dari sang kera. Kemudian datanglah seekor burung lagi dan berkata, "Kera, mintalah aku buah ini." Dan kera pun menjawab, "Boleh saja, asalkan kamu menyanyikan sebuah lagu untukku yang sangat indah." Dan akhirnya burung ini pun bernyanyi. Burung itu pun bernyanyi, dan kera pun tidak menyahuti apa-apa kecuali manggut-manggut terpana. Burung ini pun terus bernyanyi, sedang kera yang sudah kenyang memakan buah buni tersebut sudah hampir terlelap dan tidak tahan terhadap kantuknya. Apalagi ditambah mendengar suara nyanyian yang sangat merdu yang dinyanyikan oleh burung tersebut. Maka terlelaplah sang burung dalam tidurnya. Kelihatannya sang kera sudah tidak mempedulikan lagi keadaannya karena sudah terlelap dalam keadaan tidur. Maka tidak bisa dielakkan lagi, kera pun terjatuh dari pohon buah buni yang sangat tinggi dan tersungkur ke tanah yang sangat keras sekali. Kera hanya bisa mengaduh kesakitan, dan kini kera itu pun terjatuh, tersungkur ke tanah dan kesakitan. Ia sudah tidak bisa bangun lagi. Semua burung pun menghampiri pohon buah buni itu, lalu mereka memakannya bersama-sama. Akhirnya, kini kera hanya bisa menyesali keburukan sifatnya, sehingga ia jatuh dan patah tulangnya.